Pak Ari nanti. Nanti bis boleh kok sambil bolak-balik, ayo. Di tengah paling tidak mengisi di tengah dulu. Ayo. Itu yang mahasiswa S3 saya di depan aja. Nah, ayo mahasiswa S3 ya Pak Ari di depan, ayo. Kita langsung bimbingan di sini. Oke, baik, nanti tolong mengisi di tengah ya, agar kita bisa memulai dan kita bisa mendengarkan paparan dari Pak Ari dengan lebih baik. Nanti yang di belakang yang baru datang nanti langsung mengisi di tengah ya, jangan mengisi yang di belakang. Ini baru mulai rame nih Pak. Betul. Oke. Nah, oke. Sudah semakin ramai nih. Betul, sambil makan boleh loh. Nanti boleh. Oke. Sedikit lagi ya Pak? Ya. Masih belum kondusif saya. Katanya ke Jepang. Baru pulang. Langsung ke sini demi Pak Ari. Fitnessnya bagus. Ya, bagi yang sedang mengambil konsumsi, setelahnya bisa langsung mengambil tempat untuk kita bisa segera memulai sharing session pusat-pusat penelitian di kali ini dari PPTIK. Maaf, saya selalu ingatnya PPTIK dari Pustekhan. Tapi nggak salah Pak, nggak salah. Saya juga masih di PPTIK. Masih kan Pak, ya. Oke, mungkin sembari berjalan kita mulai saja. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di acara sharing session bersama pusat dan pusat penelitian yang kita laksanakan rutin setiap 2 minggu sekali. Harusnya memang jadwalnya minggu kemarin ya Pak ya. Cuma karena memang semuanya sedang ada urgensi kegiatan masing-masing sehingga kita baru bisa laksanakan pada hari ini, pada hari Selasa. Kali ini di series yang selanjutnya, Bapak Ibu teman-teman semua, kita akan mendengarkan sharing dari Pak Ari. Pak Ari ini sekarang merupakan Kepala Pusat Teknologi Pertahanan dan Keamanan, Pustek Hankam sekarang ya Pak ya. Pustek Hankam ITB yang juga merupakan salah satu dari 9 pusat unggulan IPTEK yang dimiliki oleh ITB. Jadi kembali saya terus mengingatkan bahwa Bapak Ibu, ITB ini sekarang kita punya 34 pusat dan pusat penelitian. Jadi masih sebulan yang lalu kita baru punya 32. Tapi kemudian di bulan kemarin kita tambahan 2 pusat baru. Yang pertama pusat nuklir PSTIN dan juga pusat keantariksaan PSTIA. Jadi sekarang total ITB punya 34 pusat dan pusat penelitian sifatnya multidisiplin yang dikelola atau dikoordinasikan di bawah LPIT. Jadi agak tidak rancu dengan pusat yang ada di setiap fakultas atau sekolah masing-masing. Setiap pusat dan sekolah sekarang juga punya pusatnya masing-masing, tapi dikelola di bawah fakultas. Sedangkan yang dikelola di bawah LPIT adalah pusat-pusat penelitian yang sifatnya multidisiplin antar atau lintas fakultas dan lintas sekolah. Nah, tanpa memperpanjang waktu, kita mulai saja sharing session kita di ini. Ada Pak Ari, saya persilahkan. Mangga Pak. Terima kasih Pak Grand Prix. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua. Ya ini karena sharing session jadi tidak usah exhausted ya Pak ya. Kita akan diskusi tentang hari ini tentang pusat unggulan IPTEK, Pustekhan gitu ya. Pusat Teknologi Pertahanan dan Keamanan. Jadi kalau dilihat ini mungkin hanya satu di Indonesia, jadi lumayan nih. Kita berada pada ITB punya 9 mungkin ya Pak ya, PUI. Dan itu hanya satu-satunya di Indonesia dan saya kira ini kesempatan kita untuk berkontribusi cukup banyak sebetulnya buat bangsa ini. Saya buat judul presentasi saya karena ini kenalan, sesuatu yang tidak terlalu teknis gitu ya. Saya kasih judul kemitraan dan kolaborasi untuk pertahanan, keamanan dan ketahanan nasional. Nanti kita cerita karena bicaranya akhirnya multidisiplin. Agendanya biasa tuh kalau pertama kali bertemu gitu ya dengan teman-teman TNI maupun dari Kementerian Pertahanan maupun Kepolisian Republik Indonesia, pasti pertanyaannya ke Pustekhan itu apa yang Pustekhan bisa gitu ya. Nah, mungkin yang dimaksud pasti biasanya alutsista, Pak. Gitu. Alutsista. Jadi kalau kita lihat kalau ininya ya, sebetulnya kegiatan Pustekhan banyak gitu ya. Ada pengembangan institusi, kita ingin Pustekhan membesar, jejaring maupun kapasitasnya, kemudian juga tentu saja karena di ITB kita lakukan riset and survey, koordinasi Litbang Hankam di mudah-mudahan di ITB gitu ya, karena saya kira bukan hanya sedikit orang yang terlibat di Litbang Pertahanan dan Keamanan. Kemudian tentu saja karena bagian dari perguruan tinggi kita bicara publikasi ilmiah. Gitu. Nah, nomor 5 kemudian ada mengembangkan ekosistem, karena kita bicara pengembangan institusi. Gitu ya. Kita ingin Pustekhan tidak cuma jadi sekedar tempat untuk kumpul, tapi juga bagian dari bagaimana semua orang mendapatkan solusi dari masalah-masalahnya. Memperluas dan memperdalam network, jelas, pelatihan dan workshop dan roadshow dan pameran. Tapi setiap kali kita bertemu dengan mitra kami di Kementerian Pertahanan khususnya maupun juga di Kapolri, Kepolisian Republik Indonesia, biasanya yang ditanyakan apa yang Pustekhan bisa. Padahal itu bagian yang mungkin sangat kecil gitu yang dapat dilakukan oleh Pustekhan KAM. Jadi Pustekhan KAM itu sebetulnya istilah yang kami baru dapat tahun ini Pak Ganprik. Biasanya Pustekhan. Tapi kok kayaknya tahun ini jadi Pustekhan KAM. Oke aja deh gitu ya. Nah kalau kita lihat apa saja yang sudah dibuat banyak sekali. Kalau kita bicara alutsista dan sebagian sudah siap produksi, gitu ya. Jadi kalau saya bilang kalau ada pusat di ITB, ini supaya teman-teman mahasiswa juga makin yakin ya, ngobrolin teknologi itu buat kita tangan kiri harusnya, gitu ya. Karena ada hal-hal yang lebih sulit dari teknologi, gitu ya. Jadi ada banyak sekali, salah satunya misalnya di sini Posko Dahanut Bergerak, itu sudah siap produksi, sudah disertifikasi dan lain-lain. Ini juga Sabta Panggrungu juga sudah first artikel, sudah siap diproduksi, sudah dapat sertifikasi dan lain-lain. Kemudian sistem howitzer cannon positioning, alignment dan monitoring ini langsung di senjatanya sendiri, gitu ya, di meriamnya. Ini juga sudah sertifikasi di level Angkatan Darat, siap produksi, gitu Pak. Jadi kalau kita bicara Pustekhan lumayan banyak gitu ya. Mungkin karena sebagian besar populasi ITB laki-laki gitu ya, senangnya main Counter Strike, jadi yang dibuat yang gitu. Simulator, saya kira itu salah satu yang cukup banyak diproduksi di beberapa tahun terakhir ini. Itu juga sudah siap produksi, sudah di Litbang Angkatan Daratnya dan rencananya harusnya tahun depan kita sudah masuk ke Kementerian Pertahanan. Radar ini banyak sekali ahlinya di ITB, salah satunya juga kita buat, ini juga sudah rencananya kita ingin produksi. Bahkan ada yang sebetulnya
kalau dilihat Pak Joko Suryana itu sudah buat yang agak unik, yang mungkin tidak pernah atau jarang kita lihat secara publik, yaitu radar pasif, gitu ya. Nanti saya kira sambil diskusi ya. Kemudian yang sifatnya software, video analitik dan lain-lain yang terkait dengan keamanan juga banyak sekali. Ini ada berbagai instrumentasi yang terkait dengan sistem pertahanan. Ini sesuatu yang sudah betul-betul real kita kerjakan. Ada yang sifatnya simulasi juga, taktis, dipakai biasanya di Angkatan Darat juga. Kemudian tentu saja yang sekarang meriam, betul-betul ngontrol meriam, bisa nembak sendiri, dari radar kita tembak sendiri pesawat, gitu ya. Dan simulatornya tentu supaya untuk latihan. Jadi ada 6 meriam seperti ini yang dikendalikan oleh satu satuan tembak untuk bisa berkoordinasi agar bisa menembak pesawat yang lewat dengan tepat. Material, advance material, teman-teman di FTMD luar biasa. Ada yang bisa buat rompi tahan peluru menggunakan indigenous material gitu ya, advance material. Ini dari teknik material, mungkin Pak Jarot ini ya mungkin ya, atau Bu Madiati. Drone yang sekarang sangat kelihatan di perang saat ini di Ukraina, Rusia. ITB sudah mungkin 20-30 tahun lah bicara itu, gitu ya. Ini yang sudah mirip torpedo ya, ini udah kayak mirip torpedo walaupun untuk surveillance. Itu juga biasa kita kerjakan. Ada yang sifatnya masih eksperimental, jadi gabungan antara drone dan UGV-nya. Ini juga sudah ada publikasinya Pak Grand Prix. Ya, yang automation, virtual servoing yang tadi juga dipakai di meriam juga saya kira sudah nggak terlalu asing. Ya, CCTV analitik, drone yang betul-betul muncul ya. Saya kira kalau soal drone tidak ada kurangnya bangsa ini, bukan hanya di ITB tapi juga di perguruan tinggi lain. Saya kira kalau dilihat dari sumber daya manusianya tidak sulit, tinggal industrialisasinya. Ada yang bentuknya swarm udah vertikal. Ya, yang kita lihat di Ukraina itu kayaknya ada di sini lah. Ini kan kelihatan ya. Hal-hal lain seperti skydiving tunnel. Jadi kalau kami ditanya oleh mitra-mitra dari Kementerian Pertahanan dan jajarannya maupun jajaran Kepolisian Republik Indonesia, biasanya tinggal mengeluarkan PPT yang 100 lembar gitu. Kemudian teman-teman di sana, oh ya udah percaya aja gitu. Underwater. Ya, nah tadi kita bicara alutsista. Pustekhan bukan cuma alutsista, tapi ternyata kita perlu bicara yang disebut ketahanan nasional, gitu ya. Kalau dulu mungkin 15 tahun lalu atau bahkan 30-40 tahun lalu, rasanya kita bisa pisahkan antara pertahanan, keamanan, dan ketahanan, gitu ya. Jadi makanya itu sebabnya dulu itu kita selalu bisa memisahkan antara TNI dan rakyat mungkin ya, pada saat 98 gitu kelihatannya oh make sense untuk memisahkan itu. Tapi sekarang ini kita mulai lihat hal itu tidak bisa lagi dilakukan dengan mudah dan tidak berdampak gitu ya. Ketika kita pisahkan dua hal itu sebetulnya kita memisahkan dua hal yang dua mata uang, dua sisi dari mata uang gitu ya. Survival dengan keberlangsungan. Kenapa itu? Karena sekarang memang kompleksitasnya peradaban luar biasa tinggi. Ini mungkin beberapa mahasiswa saya udah bosan lihat gambar ini ya.
Tapi itu yang memang yang terjadi, ada persoalan people, proses teknologi, potensinya sebetulnya luar biasa. Luar biasa artinya apa? Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh peradaban manusia. Tidak ada. Gitu ya. Potensinya seperti itu. Gitu ya. Tapi realitanya ternyata masih banyak gitu ya. Yang tidak bisa memanfaatkan potensi yang ada. Gitu ya. Jadi akan ada bangsa A misalnya gitu ya, yang ternyata bisa sangat mengikuti potensi yang kita punya, akhirnya bisa thriving, bisa jauh lebih sejahtera, jauh lebih bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Tapi ada negara B mungkin yang bisa ngikutin, tapi persoalan yang dihadapi tidak tambah sedikit. Jadi dia bisa mengikuti perkembangan, tapi tidak nambah mudah gitu ya. Itu masih mending tuh. Ada negara C yang tertinggal, persoalannya tambah rumit, tambah banyak. Jadi kita akan lihat terjadi digital divide. Ada pemisahan populasi yang bisa menyelesaikan banyak persoalannya dengan baik. Ada bangsa yang semakin ketinggalan dan tinggal menunggu waktunya punah. Gitu ya. Saya kira itu harus menjadi semacam cermin buat kita bahwa ada persoalan survival, ada persoalan keberlangsungan yang penting untuk kita bahas bersama. Kemudian kita mencoba mengevaluasi diri, apa sejauh mana kita bisa tidak termasuk negara yang seperti itu. Nah, ketertinggalan kapasitas itu akan sangat masif. Gitu ya. Untuk negara yang bisa mengikuti dengan yang tidak itu akan sangat masif perbedaannya. Gitu ya. Ketertinggalan di mana? Karena jumlah sudah pasti akan kalah. Quantity, gitu ya, kecepatan, kemudian kualitas. Ketiga hal ini berkelindan menjadi satu, kita akan punya ketertinggalan yang masif, gitu ya. Dan itu artinya titik-titik survival bangsa ini sehingga pustekan diperlukan, gitu ya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang ada persoalan secara teknologi. Semuanya sudah muncul jadi satu. Dulunya memang cuman human, kemudian jadi mesin, ditambah mesin, kemudian sekarang ada AI. Gitu ya. Hal itu membuat slope dari solusi persoalannya semakin tinggi dan akhirnya nanti akan menghasilkan percepatan yang luar biasa dan artinya yang tidak bisa mengikuti pasti akan ketinggalan jauh sekali. Nah, jadi survival dan performance jadi satu, kita tidak bisa lagi pisahkan. Pertahanan, keamanan, ketahanan, itu banyak sisi dari mata uang yang sama. Kinerja tinggi akan mendukung survival. Gitu ya. Jadi kalau Anda nanti teman-teman mahasiswa ini bicaranya masih seadanya, Anda sebetulnya sudah membuat bangsa ini berada pada situasi kritis gitu ya. Karena kalau Anda tidak punya produktivitas yang tinggi, artinya Anda sudah menaruh bangsa ini di ketertinggalan. Dan itu bisa jadi masalah survival. Ya contohnya kelihatan sekali di Ukraina dan Rusia. Itu betul-betul perang. Tapi kita bisa lihat bangsa yang produktif melawan bangsa yang tidak produktif. Walaupun dibantu oleh sekian banyak negara. Kita tinggal lihat waktunya punah. Mungkin banyak yang tidak percaya, tapi saya harus bilang hukum alamnya begitu. Yang produktif akan menang. Kan gitu ya. Dan itu kembali ke teknologi yang saya waktu di PPTIK maupun sekarang Pak Bandung itu kembali ke persoalan smart system gitu ya. Semua alat akan jadi smart. Semua aplikasi, semua sistem, semua bidang itu akan jadi smart dan semua bertumpu pada 4 teknologi ini. Dan kita punya semacam skema bagaimana hal itu dikerjakan sehingga kita bisa lakukan dengan sangat cepat dan efektif gitu ya.
Nah, jadi ternyata Pustekhan mau tidak mau harus masuk ke sini. Karena begitu kami bicara dengan mitra-mitra kami di Kementerian Pertahanan, kemudian di banyak mitra kepolisian, pembicaraannya akhirnya kembali ke masyarakat, ke persoalan masyarakat, ke ketahanan. Kalau zaman saya sekolah dulu, bicara ketahanan nasional itu artinya Ipolek Sosbud Hankam gitu ya. Hankam itu terakhir ternyata, Ipolek Sosbudnya itu yang pertama. Dan akhirnya kita kembali ke persoalan itu. Gitu. Education, automation, Mindgov, government, smart transportation. Ini saya bulan ini saja sudah bertemu dengan beberapa dan unit, komandan unit di level mungkin bintang 2 gitu. Semuanya bicaranya ketahanan. Alutsista iya mereka perlu virtual reality gitu ya. Kalau ada yang minta kalau bisa ke Papua dikasih alat yang kalau melihat orang langsung tahu apakah dia masuk jadi buronan atau tidak. Gitu ya, apa masuk KKB atau tidak. Kalau buat teman-teman saya kira itu tangan kiri lah ya buatnya ya. Iya kan? Iyalah. Gitu ya. Enggak susah. Yang susah itu malah people dan proses. Tadi ada segitiga, people, proses, teknologi. Persoalan terbesarnya bukan di teknologi, tapi di people dan proses. Smart transportation ada di sini, PP-nya juga ada. Smart agriculture jadi penting. Hal mendasar yang menurut saya patut disadari oleh kita semua ya. Jepang jadi luar biasa produktif karena sadar dia tidak punya apa-apa. Ya, saya kira semua setuju ya. Negara ini sebetulnya mungkin tidak lebih kaya daripada Jepang, gitu ya. Coba dilihat nanti. Kita harusnya makin sadar bahwa tanah kita mungkin hanya sebesar Texas. Jadi kalau dibandingkan sama Amerika 1/50-nya. Ya. Jadi artinya lahan untuk bisa menjadi tempat untuk budidaya pangan itu sangat kecil. Kita butuh produktivitas yang jauh lebih besar daripada Amerika. Jauh lebih besar daripada Rusia. Gitu ya. Negara-negara yang nomor 1 di gandum misalnya gitu. Kita harus punya produktivitas yang artinya teknologi jadi makin penting. Padahal pangan itu sumber pertama survival. Ya. Kalau Anda lihat kembali di perang Ukraina-Rusia, persoalannya logistik. Kalau satu daerah terkepung kemudian tidak bisa bawa logistik, daerah itu langsung diambil sama musuhnya. Itu cerita yang berulang-ulang selama 3 tahun terakhir ini dan saya kira teman-teman perlu betul-betul melihat itu ya. Itu realita hukum alam yang akan terjadi ke depannya. Natuna sepertinya punya kita, tapi kalau kita tidak bisa berada di sana dan thriving, tinggal nunggu waktu Natuna kita diambil orang. Gitu ya. Mungkin Balubur tuh merasa punya kita gitu ya. Tapi tinggal nunggu waktu nanti ada yang datang, entah orang siapa, mungkin Elon Musk datang, katanya investasi Pak Bandung. Tapi ternyata bawa semua. Dia kuasai itu. Gitu ya. Saya kira ini Blue Light Services kerjasama dengan beberapa PP juga. Entertainment tentu saja yang tadi ya. Health, smart ini mau tidak mau akan jadi norma. Logistik, kultur and tourism, biodiversity, tentu saja defense. Nah, judulnya kemitraan dan kolaborasi, gitu ya. Nah, kita punya semacam konsep bagaimana kita ingin menaruh ITB di tengah, gitu ya, di core dari persoalan bangsa ini. Salah satunya tentu saja dengan menyelesaikannya dengan digital transformation, gitu ya. Kemudian bagaimana Pustekhan bisa menjadi perekat dan kita berharap ITB ikut di dalamnya untuk menjadi perekat dari apa yang disebut quadruple helix.
Selama ini kode helix biasanya dijadikan jargon-jargon, mungkin hampir semenjak saya jadi mahasiswa juga, mungkin 40 tahun yang lalu ya. Tapi tidak ada yang mencoba membuat itu jadi kenyataan. Dan saya kira sudah waktunya ITB harus berani berada di depan dan ambil posisi yang tepat dan bersedia ngambil tanggung jawab itu. Gitu ya. Jadi ITB tidak di tengah, di pinggir, biasanya kan helix nggak pernah nyambung tuh Pak. Karena begitu. Padahal harus disambungkan baru punya kekuatan. Gitu ya. Dan kayaknya ITB punya semacam tanggung jawab sejarah untuk menjadi yang ada di tengah. Dan itu sebetulnya terasa nanti saya kira dalam diskusinya. Jadi kalau dilihat Pustekhan itu bicara tentang menyelesaikan masalah pertahanan, keamanan, ketahanan. Gitu. Dan untuk itu kita coba lihat root cause-nya apa. Gitu. Nah, jadi pendekatan yang kami lakukan banyaknya ini dan sangat berat. Kalau saya pribadi sebagai pengganti Pak Jarot, karena ketua Pustekhan Pak Jarot, saya penggantinya. Yang paling berat itu bukan teknologinya, Pak. Teknologinya tadi saya bilang, kebanyakan untuk kebutuhan masyarakat kita, teman-teman di ITB pasti bisa melakukannya dengan mudah. Yang paling berat sebetulnya bagaimana menjalin jejaring yang memungkinkan semua itu bisa dilakukan dengan efektif. Sehingga pendekatan yang kami lakukan sebetulnya betul-betul datang satu-satu ke semua pihak yang terkait. Jadi kalau lihat, kalau alutsista, kita sedang mencoba membuat kesepakatan strategis dengan Kementerian Pertahanan. Agustus nanti ada event, kita diminta untuk membuat FGD yang terkait dengan itu di sini. Kemudian dengan Kepolisian Republik Indonesia, dan yang paling penting tentu saja dengan pihak industrinya. Nah kalau dilihat alutsista, sebetulnya Pustekhan itu kalau dilihat dari PP dan P yang lain tuh sangat kecil, niche gitu ya. Mungkin angkanya di bawah 5 juta orang yang terkait langsung dengan teknologi yang dibangun di Pustekhan. Kalau kita hanya bicara alutsista. Jadi 260 juta, hanya 5 juta yang sebetulnya terkait langsung dengan urusan Pustekhan ini. Jadi kalau dilihat pasar sebetulnya berat nih urusan Pustekhan. Yang jualannya sudah pasti di daerah itulah gitu. Tapi kalau kita bicara ketahanan nasional, sebetulnya ada sekian banyak orang yang menunggu kontribusi kita. Jadi misalnya Mas Daniel ini bicara stunting ya, kan gitu ya. Saya kira itu bagian dari sesuatu yang kita coba cari solusinya. Jadi kalau lihat alutsista yang ada di sini, hanya ada 3 lah yang kelihatannya berhubungan. Kemudian kita perlu bicara kesepakatan operasional dan aliansi di industri swasta nasional. Dan tentu saja karena ini era ketika persenjataan canggihnya itu muncul di luar, di negara maju, ya kita harus bicara dengan multinasional corp-nya ya. Harus bernavigasi dengan baik di persoalan pertahanan dan keamanan. Sedangkan untuk ketahanan nasional, kami sekarang punya banyak kesepakatan strategis. Jadi mohon maaf ke LPIT kalau diganggu MOU gitu Bu. Gitu. Saya kira nanti akan banyak sekali. Udah tuh sekarang malah syaratnya harus ada surat langsung ke rektor katanya. Oke deh gitu ya, saya oke. Gitu. Jadi ITB Kementerian Perindustrian, ITB Kemendikbud, SDM, ITB Kemendes, ITB ke Kementerian ESDM, ternyata perlu ngobrol dengan Pustekhan dan tentu saja dengan sekian banyak PP, tentu saja PPTIK jadi sangat instrumental di situ. Karena ini eranya digital. Kesepakatan strategis ITB dengan industri-industri klien, apa itu? Pertamina, Pelindo, hal-hal yang memang punya kita anggap, walaupun saya kira semua industri punya nilai strategis, tapi mungkin kita perlu mencari yang kita punya kesepakatan dengan klien-klien yang cukup besar di situ. Kemudian kesepakatan operasional dan aliansi dengan komunitas pendidikan tinggi dan vokasi. Jadi ternyata komunitas perguruan tinggi dan vokasi itu makin instrumental di era sekarang. SDM, semua orang cari ITB. Semua industri cari ITB, semua instansi cari ITB, Pemda cari ITB, Microsoft cari ITB gitu ya, lulusan ITB. Tapi saya selalu bilang pada teman-teman itu, teman-teman mitra bahwa lupakan dapat
lulusan ITB. Yang mereka bisa lakukan sebetulnya kemitraan strategisnya. Lulusan ITB terlalu sedikit. Apalagi kalau kita bicara kebutuhan yang memang makin lama makin besar. Admin itu sekarang sangat langka, gitu ya. Jadi wajar kalau data center kita berantakan misalnya ya. Karena orangnya memang nggak ada. Yang butuh admin data center itu sekarang ada 500 kabupaten kota, ya, 39 di luar industri swasta gitu ya. 39 provinsi, Pemda provinsi, sekian banyak kementerian lembaga, semuanya ingin data centernya diurus. Anak-anak ITB-nya nggak mau ke sana, gitu ya. Dan kita kalau ingin cari lulusan yang berkualitas ya tidak banyak. Yang bisa kita lakukan malah bagaimana perguruan tinggi dan komunitas pendidikan vokasi itu menjadi solusi. Kolaborasinya, kemitraannya strategis di operasional maupun. Jadi kalau data centernya 500 kabupaten kota ada di STP, ini saya dapat tugas dari Pak Taufan untuk handle data center STP ya Pak ya. Ya itu saya berharap data center 500 kabupaten kota dan 39 provinsi ada di situ. Saya kira di situ karena kemitraan itu yang saya kira akan membuat kita punya kesempatan untuk survive. Nah, ini cerita nanti kita diskusi lagi bagaimana oh tadi belum ya. Ya. Nah ini ada pendekatan bagaimana kita berusaha, kita sadar betul di Pustekhan bahwa ketahanan bergantung pada industrialisasinya. Nah biasanya pendekatan yang dilakukan masih sangat sentralistik. Kita tidak pernah berusaha untuk membuat industri ada di daerah, gitu ya. Karena sangat besar godaannya buat kita di Bandung ini untuk buat sendiri. Ya kan? Apa-apa kita buat startupnya, kemudian kita berharap bisa kuasai dunia gitu ya. Kayak Pinky and the Brain kayaknya ya. Kita kuasai dunia kan gitu ya. Kita lupa bahwa kita punya teman-teman di 39 provinsi, 500 kabupaten kota. Dan ketika kita berinteraksi dengan mereka dengan baik, berkolaborasi, kita punya kekuatan yang tiba-tiba besar sekali. Itu kami punya banyak sekali kasusnya, gitu ya yang terkait itu. Nah sehingga kami punya semacam program pengembangan industri daerah dengan pendekatan multi stakeholder terintegrasi. Dan ini sekarang sedang didiskusikan di banyak kementerian sebetulnya, karena mereka juga melihat oh iya ya bisa begitu gitu caranya. Jadi saya di sini tidak menggambarkan swasta nasional. Swasta nasional ada di bawah. Kenapa? Karena swasta nasional punya jalannya sendiri. Mereka akan gerak sendiri mencari jalannya. Yang kita coba cari unit-unit yang bisa kita kendalikan. Atau dikendalikan dalam konteks negara maupun komunitas. Nah kita lihat ada desa, kemudian ada SMK. Itulah unit-unit yang ada. Gitu ya. Kenapa? Karena desa punya BUMDes, SMK punya BLUD. Semuanya profesional unit. Itu yang kami usahakan menjadi unit terkecil di daerah untuk industrialisasi. Nah, nanti diskusinya panjang. Bagaimana kami melakukannya, mencoba melakukannya, mungkin nanti saya kira bisa jadi bagian yang menarik untuk diskusi. Tapi sekarang semuanya melihat ini karena kita punya program baru ya, program makanan gratis gitu. Kita bisa lihat, oh ternyata bisa ya, gitu. Kira-kira kalau kita melihat potensi-potensi ini ada. Gitu. Nah, terakhir mungkin saya ingin bicara kolaborasi, tadi kolaborasi kemitraan dengan luar. Nah ini kita sebetulnya sangat penting sekali memperoleh lingkungan yang kolaboratif juga di ITB. Dan itu memang sangat langka gitu ya. Dan kita mendorong betul. Salah satunya kita ingin coba mendorong kolaborasi, salah satunya dengan mencoba menggabungkan semua event jadi satu gitu ya. Jadi di Agustus itu kita punya International Conference on Intelligent Unmanned System
itu di 21 sampai 23, dan bersamaan dengan itu ITB punya CEO open house gitu ceritanya. Ini saya sedang diskusi nih, Pak Jarot, Ketua Pustekhan. Kemudian di situ juga kita berharap kita bisa ajak Define ID untuk ikut festivalnya. Jadi Define ID yang PTDI, PTLN, Pindad gitu ya, itu semua kita harap bisa ikut untuk bisa bareng-bareng kita membicarakan tentang industri defense-nya. Gitu ya. Dan sepertinya kita juga mendapatkan di sini tuh sudah diskusi dengan Kementerian Pertahanan, mereka sepertinya ingin kita buat FGD-nya Pak. Jadi nih, kalau Pak Jokowi jadi datang ya. Saya kira itu. Ya ini kalau dilihat selama tahun ini saja kita punya 200 meeting dan masih akan banyak lagi. Jadi ya ini sedikit flexing muscle Pak. Ini ini di Kementerian Pertahanan dengan Pak Menteri Koperasi. Ini kayaknya calon Mendes nih Pak. Calon Mendes. Datang ke sini ngobrol-ngobrol, akhirnya oh gitu ya gitu Pak. Kira-kira gitu kita dengan Pak Ganjar gitu ya, kata saya Pak Agus Gunawan, kata Sasmita Pak Menteri SDM dan beberapa yang lain. Kita sudah 200-an meeting, pusing sekali teman-teman. Tapi saya sangat bangga karena tim kita cukup solid dan sanggup handle pekerjaan sebesar itu. Sekarang kita akhir tahun ini kita harapkan kita punya kehadiran fisik di 10 lokasi. Yang sudah muncul itu PD, kita punya 2 lantai di situ, lantai 1 dan lantai 10. Butuh ini Pak legal-legal juga Pak Taufan dan Pak Grenprik. Jadi nanti MOU nanti kita perlu bahas dan sejauh mana kita bisa dorong. Kemudian ada gedung baru ternyata akhir tahun ini, PD itu pusat industri digital Indonesia. Kemudian ada lagi yang baru dibangun ini Intelligent Manufacturing Center di Purwakarta. Ini Pak Jarot juga sudah diminta untuk membuat proposalnya ya Pak ya. Bagaimana kolaborasinya dilakukan, kita harapkan bisa berkontribusi cukup banyak. Tentu saja kami sadar Pustekhan ya cuma 1 unit. Kita ingin banyak sekali bisa gabung dengan upaya-upaya ini. Kemudian Bukit Algoritma, Sukabumi, Semarang, dan 3 lokasi. Tadi karena sudah ketemu sama Pak Budiman, jadinya diskusinya panjang. Udah banyak janji lah Pak kita. Itu aja saya kira. Udah banyak janji bahwa kita bisa mendampingi mereka seperti apa. Kemudian ada juga teknologi park di Bali yang juga sudah mulai diskusi soal bagaimana kita bisa berada di sana untuk mensupport SPBE ini. Nanti Pak Bandung perlu bantu nih Pak. Mudah-mudahan bersedia gabung di situ. Saya kira gitu. Persentase saja, makasih. Terima kasih sekali. Kita beri tepuk tangan buat Pak Ari. Jadi memang Hankamnya tidak terbatas di weaponry ya Pak ya, tapi mencakup sektor yang lebih komprehensif. Ya, kalau orang jualan harus berani keluar Pak. Ya. Oke, mangga kita buka termin diskusi dari audiens Bapak Ibu teman-teman. Jika ada komentar ataupun pertanyaan kepada Pak Ari dipersilahkan. Dari mahasiswa S3-nya harus bertanya ya Pak ya? Ya. Kalau enggak belum boleh lulus nanti. Ya silakan. Mic-nya boleh minta tolong, ada di situ. Itu ada. Yes, oke. Sip, sudah masuk. Nah, bilang dulu Fit, ini Oke. bukan pertanyaan pesanan gitu. Bukan. Mungkin saya ingin bertanya sedikit terkait ada sebuah isu Hankam yang mungkin
agak kurang dibahas tapi penting, yaitu cyber warfare. Nah, cyber warfare di sini serangan cyber sesuai namanya, di mana nanti yang diserang itu tidak cuma tadi infrastruktur segala macam, tapi ketahanan data kita. Jadi ketahanan perangkat, ketahanan dari sosial di netizen dunia maya dan sebagainya. Mungkin saya ingin ada diskusi lebih lanjut terkait yang cyber warfare, karena dia ada beberapa isu. Pertama, bisa terjadi serangan terhadap infrastruktur, terus spionase yang kita tahu negara kita sering banyak isu data bocor, kemudian serangan terhadap pertahanan, propaganda, terus dan kegiatan di netizen di luar seperti itu. Mungkin saya ingin tanya tanggapannya terkait cyber warfare ini bagaimana. Terima kasih. Enggak, Pak Ari, langsung aja. Terima kasih Mas Fitra ya. Ya, memang biasanya orang kalau bicara teknologi baru dilihat sebagai sesuatu yang terpisah dari teknologi sebelumnya kan ya. Gitu ya. Padahal sebetulnya biasanya itu karena cerita panjang dari perkembangan teknologi yang membuat muncul persoalan yang serius di situ. Salah satunya tentu saya cyber security issues gitu ya di situ. Nah, memang kita di Pustekhan juga sangat menyadari. Kami sadar juga di ITB ada yang namanya Pusat Cyber Security, di situ juga ada, gitu ya. Tapi ini cuman teknologi, Mas Fitra. Saya kok yakin dengan teman-teman kita ya, karena kalau kita bicara teknologi seperti yang saya bilang tadi, kayaknya tangan kiri kalau buat anak-anak ITB, gitu ya. Kita sudah tahu caranya secara teknologi. Persoalannya bagaimana betul-betul mengeksekusikannya, semua bergantung pada people dan prosesnya. Gitu ya. Dan kalau orangnya tidak siap, prosesnya tidak mendukung, kekuatan SDM yang canggih di teknikal itu tidak terlalu berguna sebetulnya. Ya. Contohnya bagaimana? Misalnya tadi, kalau ternyata semuanya lalai dengan password dan ID-nya gitu, kayaknya tidak lama untuk tiba-tiba uang di rekening kita hilang gitu ya. Itu yang seperti itu saya kira perlu betul-betul difahami itu. Nah, memang saya kira penting untuk kita sebagai satu bangsa yang unik gitu ya. Saya tuh selalu bilang kita sangat berbeda dengan Amerika kalau disuruh bebas, pasar bebas ya. Berkelahi di pasar gitu, sepertinya kita nggak akan tahan juga, karena kita sangat halus-halus dan baik-baik gitu ya orangnya ya, tidak terlalu garang ketika bicara di pasar. Kita juga tidak seperti Cina yang siap untuk dikendalikan oleh satu kendali terpusat. Jadi memang kayaknya kita butuh solusi yang di tengah, di mana kita punya kekuatan government yang cukup kuat, tapi juga tidak terlalu mendominasi seperti Cina, tapi dan tidak juga membebaskan berlebihan, gitu ya. Dan itu saya kira kalau kita lihat beberapa berita yang muncul di media massa akhir-akhir ini, kita jadi sadar itu, bahwa kita tidak mungkin, misalnya soal pinjol gitu ya, itu kan membuat kita sadar bahwa tidak mungkin masyarakat dilepas begitu saja di pasar bebas, karena dampaknya nanti secara bangsa juga akan sangat kritikal gitu. Tapi juga kita tidak berharap pemerintah ngatur semua, karena kita bukan bangsa yang siap untuk dikendalikan secara penuh gitu ya. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Ari. Mangga Bapak Ibu, teman-teman. Silakan Pak Bandung. Nah, ada ya. Sidang nih saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Grand Prix. Baik Pak Ari, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Nama saya Bandung, Yohanes Bandung. Saya ditugaskan Prof. Taufan di PPTIK, Pak. Mohon izin. Baik, terima kasih banyak Pak Ari atas paparan yang sangat menginspirasi. Dari
yang disampaikan Pak Ari di slide presentasi ini, saya pribadi sebagai bagian dari bangsa ini tentu sangat bangga begitu ya Pak ya, kita mengembangkan teknologi HANCAM yang saya kira kita memiliki teknologi seperti tadi disampaikan Pak Ari, kita patut berbangga, kita patut bahwa teknologi yang dikembangkan ITB juga merupakan teknologi yang saya kira bisa bersaing dengan industri global gitu Pak. Nah, pertanyaan terkait dengan mohon sharing dari Pak Ari dari pengembangan teknologi-teknologi HANCAM tadi, bagaimana ITB memposisikan diri supaya teknologi, produk-produk dan yang terkait itu bisa berbicara banyak di industri atau di level pertahanan dan keamanan nasional yang berhadapan dengan saya kira kompetisi global yang sangat tinggi ya Pak ya, barangkali dari pihak dari luar negeri itu mereka sebetulnya sudah ancang-ancang gitu ingin membombardir industri pertahanan Indonesia dengan produk-produk yang ada di luar. Begitu Pak Ari pertanyaan saya, terima kasih. Itu pertanyaan yang kayaknya semua orang nanya itu Pak, termasuk saya. Nah, kalau saya melihatnya gini Pak, jadi kalau kita lihat industri pertahanan itu sebetulnya tidak beda dengan industri-industri lain. Kita sudah lihat sebetulnya peluang potensi misalnya industri elektronik ya, itu tahun 70-an udah ada ya Pak kita. Bahkan mungkin tinggal sedikit lagi kita punya pabrik chip dan lain-lain. Juga nggak berhasil gitu ya. Saya kira yang paling kelihatan sekali yang modalnya kultur sebetulnya. Industri kultural, kreatif dan lain-lain. Itu pun kita sudah bisa lihat tidak mampu bersaing nih kalau kita bicara industri kreatif. Film-film kita tidak mampu bersaing dengan film-film Hollywood misalnya. Dan saya kira semua juga memahami kelemahan-kelemahannya. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat persoalan industrialisasi memang persoalan besar. Industri pertahanan kita juga jadi rudimentary gitu hasilnya. Kita sudah sampai ke level membuat pesawat sipil yang pada saat itu mungkin paling canggih, N250. Saya kira banyak sekali dosen-dosen teman-teman ya yang di ITB ini yang betul-betul punya secara emosional itu punya kedekatan betul dengan N250 gitu ya. Kita betul-betul desain, betul-betul terbang dan itu pun sudah paling canggih sedunia masih nggak bisa dijual gitu. Ya kita sadar bahwa industrialisasi persoalan besar. Dan itu berangkat dari people dan prosesnya, termasuk proses bernegara, proses pemerintahan. Nah, kalau kita tahu seperti itu dan sudah sangat gagal, mungkin ya kita bisa anggap gagal selama 30-40 tahun ke depan, tentu kita harus pakai cara yang berbeda Pak. Gitu. Nah, cara yang kami usulkan sebetulnya memastikan industrinya, kalau dulu kan top down, industri canggih yang ada di pusat, mencoba untuk trickle down effect ke daerah. Padahal ini sekarang kita di era yang teknologi terdemokratisasi. Anak-anak kita lihat YouTube yang dulu waktu kita masih mahasiswa butuh waktu 2 tahun misalnya ya untuk belajarnya, sekarang 10 menit dia sudah bisa buat. Nah, hal-hal itu yang kita coba manfaatkan. Karena TIK saya kira jadi penting Pak. Dan tidak bisa lagi TIK bicara dengan skala waktu yang terlalu lama. Bicara 6 bulan itu kelamaan tuh Pak. Makanya saya sering diskusi sama Pak Bandung, 2 minggu Pak, 2 minggu prototipe pertama. Jadi 2 minggu karena Pak Jokowi bilang 2 minggu Pak. Dan saya bilang, in a sense betul. Kalau kita punya organisasi yang mature dan sudah punya pengalaman, buat software apapun cuma 2 minggu. Kalau belum pernah buat ya nggak akan bisa, kan kira-kira gitu. Itu yang saya kira penting buat kita bahwa industrialisasi itu bicara maturity. Dan maturity dibangun. Ngelas bukan karena belajar ngelas, tapi memang doing gitu ya, weldingnya. Terus menerus sampai dia bisa. Sampai dapat sertifikat. Sudah dapat sertifikat, itu pun harus diulang terus, dipakai. Kalau sudah dapat sertifikat, 2 tahun nggak ngelas ya kita nggak bisa janji dia akan lakukan hal yang sama. Nah harga industrialisasi, proses industrialisasi seperti itu harus dibayar.
Dan kita punya kesempatan karena ini teknologinya terdemokratisasi. Tinggal masalah people-nya bersedia bayar nggak harganya. Harga waktu, harga keringat dan ini ya, darah kalau perlu gitu. Teman-teman harus lihat Amerika untuk naik ke bulan, Apollo pertama 3 orang astronot mati semua. Kebakar saya kok melihat kalau kita dapat yang begitu kayaknya semua akan bilang stop. Gitu ya. Proyek itu akan di-scrap. Iya kan? Tidak terbayang baru mulai saja sudah ada yang mati 3. Gitu. Dan orang-orang terbaik yang ada di situ. Gitu ya. Itu mungkin kita langsung scrap, nggak jadilah ke bulannya gitu. Nah, mentalitas seperti itu yang menurut saya perlu kita bangun bareng-bareng. Jangan sampai nanti dipaksa oleh keadaan dan itu sudah kasep, katakanlah gitu. Sudah terlambat dan akhirnya kita cuma jadi penonton di era kebelakang. Ini saya perlu nakut-nakutin kenapa? Karena saya pribadi melihat window opportunity kita tinggal 10 tahun. AI dan lain-lain itu akan sangat kuat. Tidak butuh 8 miliar orang untuk handle planet ini. Mungkin hanya cukup 10% dari itu udah kebanyakan. Jadi hanya 800 juta planet ini sebetulnya bisa dihandle. Kalau dulu kita merasa 300 juta jadi kekuatan, semua orang perlu jualan ke kita, nggak perlu. Nggak ada yang perlu jualan ke kita. Kalau pakai robot, pakai macam-macam. Yang penting bisa mencukupi kebutuhan industrinya, kebutuhan masyarakatnya yang cuma 800 juta orang itu. Udah kebanyakan itu. Dan saya kira penting buat teman-teman menyadari bahwa bangsa ini betul-betul bergantung pada semua orang yang memang berkehendak untuk produktif. Dengan produktivitas yang harus puluhan kali lebih besar daripada yang bisa diproduksi oleh bapak-bapak kita sebelumnya. Jadi 2 minggu Pak. Kalau buat tugas akhir 2 minggu ya prototipenya gitu, kira-kira gitu. Saya kok yakin teman-teman sebetulnya sangat mungkin. Persoalannya tinggal apakah bersedia membayar harga dari darah, keringat, dan waktu Anda. Saya kira itu. Makasih Pak. Nulis publikasi juga 2 minggu ya Pak. Udah dapat kayak Pak GP Q1 terus. Mangga Pak, silakan. Perkenalkan Pak, saya Rozi Pak. Dari mana Mas? Pertanyaan saya bagaimana dengan... Mas Rozi dari mana? Saya dari SPM Pak. Teknologi kuantum khususnya kuantum computing dan kuantum algoritma ya Pak. Bapak tadi bilang kita punya Windows 8 sampai 10 tahun. Sementara untuk teknologi ini kita lihat perkembangannya sangat pesat juga. Google, IBM, Microsoft investasi besar-besaran yang kemudian punya potensi besar untuk bid up algoritma klasik yang kita miliki. Dan tentunya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan juga Pak. Terima kasih. Iya. Nah itu salah satu kenapa 10 tahun. Jadi kalau algoritma itu seperti sekarang, kemudian tiba-tiba muncul quantum computing dan tiba-tiba, karena memang belum ya, tiba-tiba kita mampu menggunakannya dengan efektif dan efisien, forget it Mas. Semua akan dipegang mereka. Gitu ya. Karena yang punya komputer itu akan sedikit sekali. Ya kan? Dan mereka akan bisa mempunyai kapasitas komputasi yang mungkin tiba-tiba 1000 kali dari yang sebelumnya dan kita tetap gak bisa naik. Jadi kalau Anda lihat komputer yang sekarang itu basisnya perkembangannya sudah akan turun perkembangannya. Paling dibuat jadi paralel gitu ya, sehingga mungkin linear lah perkembangannya, tidak akan sampai bisa ngejar kalau sampai kuantum komputer akan muncul. Nah, saya sebetulnya berharap algoritmanya kita nggak ketemu dulu sebelum kita siap, gitu ya. Karena menggunakan komputer kuantum itu membutuhkan paradigma berpikir yang jauh berbeda dengan yang sekarang komputer yang kita punya, gitu ya. Dan kami di teknik komputer, kebetulan saya di kakak teknik komputer, betul-betul takut itu. Karena cara mikir kita nggak bisa berubah, terutama saya yang sudah tua ya,
yang sudah seumur ini tuh sulit sekali untuk merubah paradigmanya ke kuantum komputer gitu. Karena sangat dekat dengan fisika modern gitu. Jadi memahami satu persoalan harus dilihat dari model, state space dan lain-lain gitu. Nah, itu yang saya berharap sebetulnya teman-teman di barat nunggu kita gitu. Jangan sampai mereka tiba-tiba dapat cara yang memang revolusioner untuk menggunakannya. Kalau sekarang saya nggak terlalu takut karena komputernya ada, tapi cara pakainya masih sama. Dan kalau komputer kuantum dipakai dengan cara yang sama, dia masih kalah sama yang komputer yang kita punya. Kira-kira gitu. Komentar saya itu. Oke. Gimana Pak Rozi? Ada follow up? Cukup? Ya, silakan Mbak. Nih kalau berdua nih, kalau bimbingan nggak berani nanya gini nih. Nama saya Vidya dari Stay, mahasiswanya Pak Ari. Tapi ini bukan pertanyaan titipan juga. Jadi mau nanya tentang fenomena e-commerce Pak, karena saya ibu rumah tangga jadi pertanyaannya yang mudah aja. Sampai saat ini kan segala sesuatu secara mudah kita beli di e-commerce ya Pak ya. Nah ternyata sebetulnya sih banyak yang bukan dari negara kita sendiri Pak di e-commerce itu. Jadi kita itu sebetulnya kebanjiran barang-barang dari luar negeri yang lebih murah, yang akhirnya mengganggu kestabilan UMKM di kita. Itu akhirnya mengganggu kedaulatan ekonomi di kita nih Pak. Nah sebetulnya perusahaan e-commerce itu kan padahal perusahaan teknologi yang mentransformasikan bagaimana cara orang berbelanja dari yang manual menjadi yang digital gitu Pak. Nah saya mau lihat insight-nya Bapak terhadap fenomena itu dan menurut Bapak apa yang harus dilakukan nih gitu oleh ITB untuk bisa mengcounter fenomena tersebut gitu Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih nih Mbak Vidya. Jadi kalau saya lihat begini, mau tidak mau yang digital akan ketemu sama yang fisik. Kalau di grup kita tahu ada 4 layer, yang paling bawah tuh yang fisik. Memang ada 3 yang value-nya mungkin 80% dari value ekonomi nanti. Tapi masih ada 20% yang akan jadi bottleneck kan di situ ya. Tadi misalnya platform digital sudah bisa membuat informasi mengalir dengan begitu smooth, lancar gitu ya. Sehingga orang yang memproduksi barang di satu tempat yang jauh itu bisa dibeli di belahan bumi yang lain dengan harga yang murah. Ya. Nah harga yang murah itu karena scarcity information-nya kan hilang. Sebelumnya nggak tahu, sekarang jadi tahu, dan di lain itu bahwa ada jalur logistik yang berhasil dibangun. Kan gitu ya. Itu sesuatu yang di satu sisi memudahkan kita. Saya kira tidak ada ibu-ibu yang menganggap mendapatkan barang yang jauh lebih murah dari sebelumnya itu kerugian. Ya kan? Nggak mungkin. Beli sabun dari Cina harganya cuma 1.500, datang lagi di depan pintu, kan gitu ya. Saya kira secara bangsa di situ salah satu keuntungannya. Nah, kalau kita ingin membuat itu terkait dengan ekonomi kita, ya kita lihat bahwa kita harus lakukan sesuatu yang jauh lebih produktif dibandingkan yang bisa mereka sudah punya ribuan kilometer yang terpisah dari kita untuk memproduksi barang. Kita harus lakukan hal yang jauh lebih produktif lagi, lebih murah lagi, lebih efisien di sini. Bisa jadi mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu yang unik di lokal, gitu ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana kita bersaing ya. Bersaing dengan teman-teman di sana. Kalau buat industri sendiri sebetulnya fenomena itu juga punya kebaikan dan keburukannya, gitu ya. Kita kalau dilihat di beberapa mitra kita, mitra kami juga itu sebetulnya sangat mendapatkan keuntungan dari keberadaan mitra industri ya. Itu punya keuntungan dari keberadaan
rantai supply yang efisien seperti itu. Dan kalau saya bilang memang Cina itu penolong buat industri kita. Memang kalau consumer good kita harus bersaing kan gitu ya. Tapi industri sangat terbantu tuh. Jadi kita perlu lihat keseimbangannya nih Mbak Vidya. Ya kan? Bagaimana kita harus memacu diri karena ini kita bicara di satu planet yang sama ya, satu kampung besar yang namanya bumi ini. Dan mungkin negara akan bisa bantu sedikit dengan sekian banyak kebijakannya, tapi saya kira sebagai bangsa kita tahu kita tidak kurang pinter lah, kita tidak kalah dibandingkan bangsa lain ya. Negara ini terlalu indah untuk bisa hanya diisi oleh orang-orang yang seadanya gitu ya. Saya kira kita perlu membangkitkan semangat ya kalau zaman dulu ya, kemerdekaan kita, survival kita, itu saya kira sesuatu yang kita perlu bangkitkan lagi. Mungkin itu hanya berlaku untuk orang-orang tua kayak saya gitu ya, yang masih dulu Senin upacara bendera di depan sekolah gitu. Tapi kalau bagi saya teman-teman perlu melihat itu juga yang muda-muda ya. Karena ini survival Anda loh, dan anak cucu Anda. Kalau Anda tidak sampai ke produktivitas threshold tertentu, kita sudah bisa melihat kepunahannya. Gitu ya. Produktivitas tidak harus menggunakan tenaga seperti zaman dulu, kerja rodi dan lain-lain. Kita punya banyak, saya bilang tadi teknologi terdemokratisasi, semua tergantung kita. Gitu ya. Mau buat mesin yang paling canggih yang mungkin dibuat di muka bumi ini sangat mungkin dibuat. Gitu ya. Apalagi kalau sesuai betul unik untuk kebutuhan kita. Jadi produktivitas, saya memang kadang-kadang dimarahin karena kayak Pak Ari itu kayak anggota politbiro komunisme gitu. Karena memang akhirnya itu yang harus dilakukan. Gitu ya. Tentu saja caranya berbeda sesuai dengan zamannya. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Ari. Kita masih punya 2 pertanyaan, 2 kesempatan diskusi. Silakan Pak Sanggono Pak. Tes. Oke. Terima kasih Pak Ari, saya Sanggono Adi Sasmito dari Pusat Pemanfaatan Karbon Dioksida. Background saya teknik kimia. Tadi itu saya melihat bahwa ada potensi di desa-desa. Sekarang ini kan budget anggaran itu diturunkan ke desa, setiap desa ada 1,3 miliar. Yang pada masa lalu itu tidak ada. Dan pada masa yang akan datang nampaknya juga nggak akan dicoret karena sudah dibentuk Menteri Desa, Kementerian Desa gitu ya. Malah mungkin bisa naik karena tadinya itu 1 miliar, kemudian terakhir ini 1,3, ya nanti pemerintahan yang baru mungkin harusnya naik gitu. Karena kepala desa sekarang udah enggak 3 tahun apa berapa, jadi 8 tahun, 2 kali 8 tahun ya, atau 2 kali 4 saya lupa lah. Intinya uang itu sekarang didistribusikan di desa. Kemudian pada masa lalu kita tahu ada yang namanya pertahanan sipil. Hansip itu dipasang di mana-mana. Nah, saya ingin dengar sebetulnya dari Pusat Teknologi Pertahanan, bagaimana cara supaya ketahanan itu bisa memanfaatkan dana-dana desa itu. Kalau dari sisi APBN, yang saya dengar ini, anggaran pertahanan itu besar dan nggak pernah diganggu-ganggu oleh DPR. Karena itu mempertahankan kedaulatan negara kita gitu. Nah kalau yang desa saat ini kepala desa nggak punya kemampuan untuk memanfaatkan secara efisien di desa itu. Karena kadang-kadang dia tidak mengidentifikasi masalah utamanya apa. Saya hanya kepikir mestinya pusat ketahanan bisa bantu para kepala desa untuk membentuk network misalnya, karena dari pengalaman ya perang Vietnam itu katanya Amerika tidak bisa menang di sana meskipun peralatannya canggih karena masyarakatnya dibentuk,
di dalam Vietnam sendiri. Jadi ketahanan itu sebetulnya tidak hanya alat, tapi memang people yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Ari gitu. Nah jadi kami ingin dengar bagaimana caranya supaya aspek teknologi ketahanan ini bisa masuk ke desa-desa. Terima kasih. Terima kasih Pak Sanggono. Jadi Pak Sanggono itu guru saya sebetulnya. Jadi waktu saya masih kecil itu Pak Sanggono kelihatan gitu. Saya sering ke tempat TK Pak. Pasti tahu lah ya Pak. Ya. Jadi kalau tadi Pak, mungkin saya ke satu titik. Nah, mungkin sekilas dulu nih Pak. Teknologi ini teknologi yang kita dorong ke level SMK. SMK-nya goalnya tidak banyak-banyak. Pertama, kita ingin mereka bisa instalasi, maintenance, operation, gitu ya. Ini smart system di 13 bidang tadi, Pak. Kita ingin itu ada di SMK. Nah, kalau sampai mereka sedikit lebih baik, kita berharap mereka produksi, Pak. Kita dorong di sana, mereka bisa produksi. Jadi sekarang mereka punya kekuatan. Nah, kebetulan kita punya program sampai 1.500 SMK, Pak. Nah, kita dorong di setiap ujung itu kemampuan untuk bisa memanfaatkan TIK dengan lebih baik. Karena kita tahu digital transformation itu yang membuat 10 kali lipat, 100 kali lipat gitu, Pak. Itu pertama itu, komponen pertamanya. Kedua, BUMDes. Itu kita ingin dorong juga di setiap BUMDes itu kita mulai bicara tentang bisnis apa. Jadi tidak bergantung pada kepala desanya, tapi pada institusi yang sudah ada di desanya itu, Pak. Kita ingin mereka mulai bisnis, mulai bisa produksi, mulai bisa menggunakan semua sumber daya yang mereka punya untuk berproduksi. Nah, dua itu sekarang kita coba gabungkan, Pak. Yang satu SDM yang skillful, yang satu lagi yang punya sumber daya, yang punya bisnisnya, antara BUMDes dan ini. Nah, itu saya kira lingkaran yang kita sedang coba dorong. Prototypingnya mungkin sudah hampir 10 tahun ya Pak Taufan ya, kalau kita lihat gitu, lumayan. Nah, sekarang akan kita lihat bagaimana ngebus itu, Pak. Nah, salah satunya yang tadi saya sedikit singgung itu tentang program makan siang gratis, kan gitu, Pak. Saya kira 500.000 desa sebagian besar bisa produksi sumber pertanian, Pak. Nah, kita diskusi dengan Pak Budiman Sujatmiko, kemudian juga yang nanti akan jadi Menteri Desa, untuk melihat potensi itu, gitu. Karena kalau cuma produksi beras kayaknya bisa, lihat sekolah terdekat yang mereka punya, bisa nggak negara memberikan proyek di sekolah itu untuk makan siangnya ke desa di dekat situ. Itu salah satu yang mungkin dilakukan untuk kayak demand pool ya Pak ya. Ada demand-nya supaya dia bisa ngangkat. Tapi di luar itu sebetulnya kita tadi sudah melihat unit industri terkecil di desa itu harus didorong. Dan itu harus didukung oleh SDM yang kuat. Itu yang saya kira kenapa SMK jadi penting. Jadi kalau dilihat mungkin saya hampir 20 tahun bicara SMK nih Pak. Itu saya melihat memang tidak ada jalan lain, tidak mungkin lulusan ITB di sana gitu ya. Kalau dikumpulkan jadi satu, lulusan IT se-Indonesia itu cuma 200.000. Sebagian besar mungkin tidak terlalu bagus gitu. Dan itu kalau dibagi nanti cuma satu-satu begitu atau setengah gitu. Setengah orang yang lebih suka kerjanya di kota. Gitu kalau perguruan tinggi. Gitu ya. Nah, itu saya kira yang begitu silahkan bertarung sesuai dengan takdirnya gitu ya. Tapi ada yang sebetulnya sudah ada di ujung-ujung dekat sekali dengan desanya. Kalau kita lihat perbandingannya mungkin tadi 25.000 tadi itu ya. Ya 25.000 dengan 500.000 Pak. Jadi sekolah SMK-nya itu bisa punya demand kira-kira 20 desa dengan 20 BUMDes-nya. Saya kira satu populasi yang bisa mencukupi kalau kita berhasil buat industri di SMK-nya. Kira-kira gitu Pak. Nah BUMDes-nya yang harus gerak supaya tadi kalau dapat kontrak untuk 20 sekolah saja kan gitu Pak.
itu sudah bisnis yang sustainable selama 5 tahun minimal gitu untuk program makan siang gratis. Dan itu yang kita dorong, Pak. Karena biasanya pendekatannya nanti terlalu sentralistik, yang supply beras nanti tertentu kan gitu ya, Pak ya. Karena itu uang yang besar. Nah, kita dorong untuk terdesentralisasi sebetulnya. Nah, ITB sangat penting, Pak. Itu yang saya bilang. Penting sekali ITB bicara dan berada di tengah situasi itu. Karena apapun yang dikatakan ITB, semua akan dengar dulu, Pak. Mungkin tidak akan diikuti, tapi mereka akan dengar. Itu yang saya rasakan. Saya itu dosen biasa, buat surat ke menteri gitu, jawab, Pak. Ada yang kembali gitu. Itu yang menurut saya ini ya, kita perlu sadari ITB punya kekuatan yang besar. Gitu. Teman-teman yang sedang sekolah di ITB ini punya kekuatan yang besar. Saya kira itu, Pak. Terima kasih Pak. Jadi memang ITB punya privilege yang cukup besar ya Pak. Nah, jangan sampai modal yang cukup besar itu tidak bisa dikapitalisasi oleh kita, baik secara individu, per sektor maupun secara bersama-sama ya Pak. Mungkin terakhir Pak, tadi kan judulnya kemitraan, kolaborasi. Kalau secara keilmuan itu kan memang di ITB itu rasanya palu gada ya Pak ya. Ahli ini ada, ahli itu ada, semua ahli ada. Tapi bagaimana kemudian dari pengalaman Pak Ari kita bisa reach out pihak-pihak eksternal, misalkan dari private sector kah, dari sektor pemerintahan kah, untuk kemudian kita bisa menjalin kerjasama sehingga keilmuan yang ada di ITB ini impact-nya bisa terasa lebih luas Pak skopnya. Gimana tuh Pak? Ya betul Pak, itu kalau soal palu gada sering sekali didengar itu Pak. Saya mungkin termasuk yang sering dibilang, Pak Ari palu gada apa aja. Saya kira teman-teman perlu memahami uniqueness ya, keunikan dari ITB. ITB itu punya semua, gitu. Tapi yang paling penting cara pikir. Cara pikir yang kita dapatkan di lingkungan seperti ini membuat teman-teman tidak takut untuk bicara hal-hal baru yang bahkan belum sempat didapatkan sebelumnya kan, gitu ya. Jadi biasanya di grup kita kan masuk kesehatan, ya tinggal dibaca aja, gitu lah kira-kira gitu. Mentalitinya mentally can do gitu ya. Kita bisa lakukan. Bahwa kita butuh ahlinya betul, kita sadar betul itu dan kalau sebetulnya kita melibatkan sekian banyak PP dan P Pak sebetulnya dalam upaya kita ini. Memang ada yang sudah sangat instrumental, misalnya teman-teman SITH itu sangat instrumental, teman-teman farmasi, ada beberapa pekerjaan yang betul-betul terlibatnya cukup dalam, tapi ada juga yang mungkin belum, SBM belum, termasuk yang belum nih mungkin kalau yang dari SBM kita berharap betul, kita perlu diskusi tentang paradigma yang kita bisa sepakati untuk melakukan kerjasama. Saya kira kalau internal begitu Pak, karena pasti persoalan sebesar ini kita perlu lakukan bersama. 20.000 orang tidak cukup lah. Nah, karena kita sadar kita sendiri tidak cukup, kita perlu sadar kita perlu banyak teman. Itu kenapa SMK yang kalau di ITB itu dilepeh Pak, ITB dilepeh, SMK dilepeh ITB loh. Ya, jadi lulusan SMK nggak boleh masuk ke ITB, bahkan ikut ujiannya aja nggak boleh, gitu ya. Itu yang saya bawa, karena saya sadar betul siapa yang tahu ide-ide saya, bagaimana mengimplementasikannya di ujung kalau bukan mereka, gitu ya. Kita tidak punya cukup waktu untuk bangun jejaring seperti industri otomotif besar atau Philips dan lain-lain. Nah, yang kita lakukan reach out pada siapa yang menjadi teman kita, benar-benar. Kemudian juga coba betul-betul lakukan quadruple helix-nya Pak. Kita pasang badan merasa kita paling di tengah, itu aja saya kira. Kemudian kita lakukan apa yang mungkin orang anggap bukan kewajiban kita. Yuk kita ngobrol sama kementerian, yuk kita ngobrol dengan industri. Itu yang menurut saya perlu kita lakukan. Dan kayaknya on the right track Pak kayaknya. Dengan segala kelebihan ITB harus menjadi penengah ya Pak, Ya. menjadi mediasi yang menghubungkan semuanya. Ya. Mungkin dengan itu kita akhiri sharing session kita di sore hari ini. Kita berikan aplaus sekali lagi buat Pak Ari.
Dan Bapak Ibu mengingatkan bahwa kita akan ada sharing session selanjutnya nanti di minggu depan. Di minggu depannya lagi, 2 minggu lagi, 2 minggu yang akan datang dengan pusat-pusat yang juga tidak kalah menarik yang dari yang sudah kita dengar pada hari ini, dan semoga kerjasama antara setiap sektor yang di ITB, yang ada di ITB semakin erat dan kita punya dampak yang semakin luas. Di rankingan kemarin kita urutan 256 ya. QS ranking, di mana ada beberapa poin yang bisa kita perkuat. Misalkan International Research Network itu kita mungkin masih harus perkuat. Kemudian impact ke masyarakat juga harus lebih diperkuat. Tentunya seperti yang tadi Pak Ari bilang, melalui kolaborasi kita bersama. Kalau bukan kita, ya siapa lagi. Mungkin itu saja untuk menutup pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak, makasih banyak Pak.